Hadirin, sebagaimana kita mafhum kondisi pandemi bukannya mereda tetapi meningkat, sehingga timbul berbagai macam permasalahan yang eskalasinya meningkat. Diawali dari masalah hubungan sosial, dari masalah kesehatan yang berimbas kepada masalah interaksi yang kemudian dibatasi, sehingga menimbulkan masalah sosial, berdampak kepada masalah ekonomi, kepada masalah kesejahteraan, dan juga berdampak kepada masalah psikologis, kekhawatiran, ketakutan, was-was, anxiety, kecemasan menghinggapi banyak orang di musim pandemi seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kondisi seperti ini maka kita harus bersama dengan Al-Quran, kita harus bersama dengan Allah. Kita harus melihat dan melirik bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Hadis memandu perilaku kita. Maka dalam hal ini, dalam khutbah singkat kali ini, saya akan membahas bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mensikapi kondisi seperti ini. Sikap atau bahasa Inggrisnya attitude itu komponennya 3. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perasaan atau afektif, yang ketiga adalah niat atau intention. Jadi attitude atau sikap itu belum berbentuk wujud sebuah perilaku dalam ilmu psikologi. Baru dalam tahap pemikiran, baru dalam tahap perasaan dan niat untuk melakukan sebuah tindakan. Sementara perilaku atau dalam bahasa Inggrisnya behavior itu sudah merupakan perwujudan bentuk dari tindakan, maka itu adalah dinamakan perilaku. Mari kita mulai dari sikap. Sikap atau attitude yang komponennya 3 tadi, kognitif atau pemikiran, perasaan, afektif, dan kemudian rencana tindakan. Dari sisi sikap, apa yang digariskan oleh Al-Quran ketika kita menghadapi sebuah masalah? Yang pertama, sikap kita, evaluasi kita yang terkait dengan aspek pemikiran ini adalah kita harus memiliki yang namanya positive thinking, berpikir positif atau husnudzon terhadap keadaan. Itu adalah sebuah modal yang luar biasa agar kita bisa tenang dalam hidup. Berhusnudzon kepada Allah diantaranya sebagai zat yang menentukan nasib kita, itu juga merupakan hal yang sangat penting. Berbaik sangka kepada Allah itu hal yang sangat utama. Ketika kita sudah berburuk sangka kepada Allah karena kita merasa tidak menerima keadaan ini, maka yang akan terjadi adalah negative thinking, pemikiran negatif, dan negative feeling atau perasaan negatif. Perasaan negatif itu bisa muncul dengan kebencian, kemarahan kepada Sang Maha Pencipta, tidak ridho apa yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang kedua adalah kita menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ketetapan Dia, sebagai qada yang kemudian berwujud dalam qadarnya Dia, sudah ditetapkan di azalinya di Lauhul Mahfuz dan sekarang diwujudkan dalam kehidupan kita berupa Allah mengirimkan wabah kepada kita yang sudah berlalu lebih dari 1 tahun. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi apa yang terjadi saat ini harus kita imani sebagai sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah, dan kita pasrah menerima itu sebagai bagian dari keimanan kita. Rukun iman yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar Allah.
Berikutnya, sikap terbaik kita terkait dengan aspek emosi kita. Kalau tadi penilaian positive thinking ada di dalam kognitif kita, dalam perasaan kita, maka kita harus bersabar atas ujian ini. Kata Sayyidina Ali, as-sabru yanzilu manzilatar raqsi 'alal jasad. Sabar itu menempati posisi kepala di dalam jasad kita. Bayangkan kalau orang tidak mempunyai kepala, maka pasti dia tidak akan bisa hidup. Ketika kita melihat foto, tidak ada kepalanya, kita tidak bisa mengenali siapa dia. Tetapi tidak ada badan, tapi ada kepala, kita bisa mengenali siapa dia. Oleh karena itu sabar sangat penting, dan Allah memberikan pahala yang tidak terbatas bagi mereka yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan terus berikan pahala kepada orang yang mau bersabar dengan tanpa perhitungan terus-menerus. Attitude berikutnya adalah tawakal. Kita menyerahkan urusan ini, penyelesaian urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah lah yang paling mampu untuk merubah situasi ini. Maka kemudian kita pasrahkan, kita menyerahkan diri kita kepada Allah akan apa yang terjadi pada kita. Sekarang satu lagi perilaku. Bagaimana tadi panduan attitude, sekarang panduan behavior. Maka dalam Al-Quran dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum selagi nasib kaum itu tidak merubahnya sendiri. Maka berikhtiar dengan cerdas, berikhtiar dengan tepat, dengan metodologi yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan metode yang tepat, dengan evaluasi yang terus menerus. Maka itu insya Allah akan menjadikan wabah ini bisa terkendali dan terkontrol. Dengan semuanya bekerja secara kolektif agar bisa wabah ini kemudian bisa terkendali, insya Allah ini akan berakhir. Behavior berikutnya adalah berdoa. Kita angkat kedua tangan kita, kita doa, Allahumma fa'annal ghala wal bala wal waba wa corona. Ya Allah, jauhkan dari kami pailit, wabah, penyakit termasuk corona. Kita doa yang sering, kita doa yang banyak, karena doa itu adalah merupakan tulang sumsumnya ibadah. Dan jadikan kembali kepada sikap kita, niatkan apa yang kita lakukan, baik attitude kita tadi, pemikiran positif kita, tawakal kita, semuanya kita niatkan hanya untuk dan demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat diterimanya amal oleh Allah itu, pertama kita sudah beriman, yang kedua kita niat hanya karena Allah, dan yang ketiga amal perbuatan yang kita lakukan tidak menyimpang dari aturan agama dan norma hukum syariat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.